A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita dengan mengucapkan basmalah untuk memulai pembelajaran hari ini. Baiklah, seperti kemarin kita masih pada bab yang sama, yaitu membiasakan perilaku terpuji. Peta konsepnya juga sama seperti yang kemarin, yaitu perilaku terpuji sampai ke persatuan, kerukunan, dan apa hikmah yang didapat. Nah, Bapak akan terangkan tentang bagaimana keseimbangan antara akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak itu ibarat anak panah. Dalam satu anak panah itu ada ujung, dia ada ujung dan sayapnya. Nah, ujungnya ini dinamakan poin. Itu anggaplah ujungnya poin ini, poin dari anak panah itu adalah ibadah kita. Sedangkan sayapnya adalah akhlak kita. Nah, tanpa adanya sayap, si anak panah ini tidak bisa menghujam tepat sasaran pada yang diincar oleh si pemangku. Di sini Bapak menjelaskan bagaimana esensi dari akhlak yang kemudian dari sebuah anak panah. Poin anak panah ialah ibadah kita, dan sedangkan sayap adalah akhlak kita. Pertanyaannya, apakah dengan mengamalkan hal tersebut bisa menjamin akhlak terpuji? Jawabannya tidak. Karena ada zaman dulu sebuah kisah dari sejarah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Yang membunuhnya bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia bukan orang sembarangan. Dia sosok yang membunuh Ali adalah orang yang pada siang harinya dia berpuasa, pada malam harinya dia sholat tahajud, dan senantiasa menghafal Quran, sholatnya rajin, dan tidak pernah tertinggal pada jamaah. Namun di sisi lain dia juga suka menghardik orang lain. Disitulah bahwa ibadah itu tidak menjamin akhlak seseorang itu baik. Makanya perlu kita membiasakan diri pada perilaku yang baik agar menciptakan akhlak yang terpuji tersebut. Nah, ketika kita berbicara keislaman, orang seperti Abdurrahman bin Muljam apakah bisa disebut sudah berakhlak Islam? Padahal ini orang satu zaman dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah mantu Rasulullah, ponakan Rasulullah, zaman puncak kejayaan Islam. Tentu jawabannya tidak. Maka kalau ingin berislam, berislamlah semaksimal mungkin, bukan hanya pada hal akidah, namun kita harus memperbaiki akhlak kita juga. Di sisi lain, kita juga harus memperbaiki pada hal-hal ibadah. Bukannya ibadah itu tidak penting, maksudnya tidak perlu ditekankan, tidak seperti itu. Jadi yang seperti Bapak bilang tadi, bahwa konsep kita berislam ada keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Ketika kita beribadah dan kita pun juga menjaga akhlak kita, barulah kita benar-benar melaksanakan keislaman dengan sempurna. Nah, akhlak ini Bapak tekankan karena pentingnya bagaimana kita itu membiasakan diri dengan akhlak
yang terpuji. Walaupun ilmu kita setinggi langit pun, saya punya teman, dia sangat cerdas sekali, dia juga penghafal Quran. Tapi sayangnya dia juga seorang pemabuk, dia juga suka dengan lawan jenis wanita, tapi dalam koridor di luar batasan. Disitulah letak ilmu itu tidak begitu dipentingkan, bukan karena ilmu tidak penting, tapi akhlaklah yang lebih penting untuk menjamin dia menuju ke akhirat. Makanya Imam Al-Ghazali dulu pernah mengutip, saya lebih menyukai orang yang berakhlak mulia, ulama tasawuf, daripada orang yang berilmu tapi sombong. Nah, disitulah kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk menggapai akhlak yang mulia, kita harus membiasakan diri, membiasakan diri kita hormat pada orang tua, kita hormat pada guru-guru kita hormat pada lingkungan di sekitar kita hormat pada kakak kita hormat pada adik kita, sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk membicarakan akhlak sebenarnya itu mudah, yaitu kalau orang Jawa kita menggunakan hati kita. Jadi orang Jawa dulu juga sudah punya akhlak, dia sudah punya etika yang dibangunnya sendiri dalam sosial. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sebagai tugas, bikinlah sebuah makalah singkat saja, artikel tentang toleransi. Nanti Bapak akan bimbing lagi. Lalu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.